Kisah dialog Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan iblis diriwayatkan oleh Muad bin Jabal dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ia berkata, kami bersama Rasulullah berada di rumah seorang sahabat dari golongan Ansor. Dalam sebuah jemaah, tiba-tiba ada yang memanggil dari luar. Wahai para penghuni rumah, apakah kalian mengizinkanku masuk? Karena kalian membutuhkanku. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa yang menyeru itu? Para sahabat menjawab, tentu Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Rasulullah berkata, dia adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya. Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkanku untuk membunuhnya? Rasulullah berkata pelan, bersabarlah wahai Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk mereka yang tertunda kematiannya sampai waktu hari kiamat? Sekarang silakan bukakan pintu untuknya, karena ia sedang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahamilah apa yang dia ucapkan, dan dengarkan apa yang akan dia sampaikan kepada kalian. Ibnu Abbas berkata, maka dibukalah pintu, kemudian iblis masuk ke tengah-tengah kami. Ternyata dia adalah seorang yang sudah tua bangka dan buta sebelah mata, dagunya berjanggut sebanyak 7 helai, rambutnya yang panjang seperti rambut kuda. Kedua kelopak matanya masuk dan memanjang terbelah ke atas tidak ke samping. Kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar. Gigi taringnya memanjang keluar seperti taring babi, kedua bibirnya seperti bibir kerbau. Iblis berkata, Assalamualaikum ya Muhammad, Assalamualaikum ya jama'al muslimin, salam untuk kalian semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, keselamatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai makhluk yang terlaknat, apa keperluanmu sehingga engkau menemuiku? Iblis berkata, wahai Muhammad, aku datang bukan karena keinginanku sendiri, tetapi aku datang karena terpaksa diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah berkata, apa yang membuatmu terpaksa harus datang ke sini wahai makhluk terlaknat? Iblis berkata, aku didatangi oleh seorang malaikat utusan Allah. Ia berkata kepadaku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhku untuk datang kepada engkau dalam keadaan hina, dan aku harus memberitahu kepadamu bagaimana tipu muslihat, godaan dan rekayasaku terhadap Bani Adam, bagaimana aku membujuk dan merayu mereka, dan aku harus menjawab dengan jujur apa saja yang ditanyakan kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, demi kemuliaan dan keagunganku, jika engkau berbohong sekali saja dan tidak berkata benar, niscaya aku jadikan kamu debu yang dihempas oleh angin, dan aku puaskan musuhmu karena bencana yang menimpamu. Wahai Muhammad, sekarang aku datang kepadamu sebagaimana aku diperintah, tanyakanlah kepadaku apa yang kau inginkan. Jika aku tidak memuaskanmu tentang apa yang kamu tanyakan kepadaku, niscaya musuhku akan puas atas musibah yang terjadi padaku. Tiada beban yang lebih berat bagiku daripada leganya musuh-musuhku atas apa yang menimpaku. Rasulullah kemudian mulai bertanya, jika kamu jujur beritahukanlah kepadaku siapakah orang yang paling kamu benci. Iblis menjawab, engkau wahai Muhammad, engkau adalah makhluk Allah yang paling aku benci. Kemudian orang-orang yang mengikuti agamamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, siapa lagi yang kamu benci? Iblis menjawab, anak muda yang takwa yang menyerahkan jiwanya kepada Allah. Siapa lagi? Kata Rasulullah. Iblis jawab, orang alim yang menjaga diri dari syubhat. Rasulullah bertanya, lalu siapa lagi? Iblis menjawab, orang yang terus-menerus menjaga diri dalam keadaan suci dari najis. Rasulullah berkata, lalu siapa lagi? Iblis menjawab, orang miskin fakir yang sabar yang tidak menceritakan kefakirannya kepada orang lain, dan tidak mengadukan keluh kesahnya. Rasulullah berkata, bagaimana kamu tahu bahwa ia itu penyabar? Iblis menjawab, wahai Muhammad, jika ia tidak mengadukan keluh kesahnya kepada makhluk sesamanya, selama itu Allah akan memasukkan dirinya ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Rasulullah bertanya, lalu siapa lagi?
orang kaya yang bersyukur. Rasulullah bertanya lagi, bagaimana kamu tahu bahwa ia bersyukur? Iblis menjawab, jika aku melihat ia mengambil dan meletakkannya pada tempat yang halal. Rasulullah berkata, bagaimana keadaanmu jika umatku mengerjakan sholat? Iblis menjawab, aku merasa panas dan gemetar. Rasulullah bertanya, kenapa wahai makhluk terlaknat? Iblis jawab, sesungguhnya jika seorang hamba bersujud kepada Allah sekali sujud saja, maka Allah mengangkat derajatnya 1 tingkat. Rasulullah bertanya, jika mereka berpuasa? Iblis menjawab, saya terbelenggu sampai mereka berbuka. Jika mereka menunaikannya, saya menjadi gila. Rasulullah berkata, jika mereka membaca Al-Quran? Iblis menjawab, aku meleleh seperti timah di atas api. Rasulullah berkata, jika mereka berzakat? Iblis menjawab, seakan-akan orang yang berzakat itu mengambil gergaji atau kapak dan memotongku menjadi 2. Mengapa begitu? Kata Rasulullah. Iblis menjawab, sesungguhnya ada 4 manfaat dalam zakat itu. Pertama, Allah menurunkan berkah atas hartanya. Kedua, menjadikan orang yang berzakat disenangi makhluknya yang lain. Ketiga, menjadikan zakatnya sebagai penghalang antara dirinya dengan api neraka. Keempat, dengan zakat Allah mencegah bencana dan malapetaka agar tidak menimpanya. Rasulullah bertanya, apa pendapatmu tentang Abu Bakar? Iblis menjawab, wahai Muhammad, pada zaman jahiliyah dia tidak taat kepadaku. Bagaimana mungkin dia akan mentaatiku pada masa Islam? Rasulullah bertanya, apa pendapatmu tentang Umar? Iblis menjawab, demi Allah, tiada aku ketemu dengannya kecuali aku lari. Rasulullah bertanya, apa pendapatmu tentang Utsman? Iblis menjawab, aku malu dengan orang yang para malaikat saja malu kepadanya. Apa pendapatmu tentang Ali bin Abi Thalib? Tanya Rasulullah. Iblis menjawab, andai saja aku dapat selamat darinya dan tidak pernah bertemu dengannya, menukar darinya kepala dengan kepala dan kemudian ia meninggalkanku dan aku meninggalkannya. Tetapi dia sama sekali tidak pernah melakukan hal itu. Rasulullah berkata, segala puji hanya bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menyengsarakanmu sampai hari kiamat. Iblis yang terlaknat berkata kepada Rasulullah, hei, tidak mungkin, mana bisa umatmu bahagia, sementara aku hidup dan tidak mati sampai hari kiamat. Bagaimana kamu senang dengan umatmu, sementara aku masuk ke dalam diri mereka melalui aliran darah daging, sedangkan mereka tidak melihatku? Demi Allah yang menciptakanku, dan membuatku menunggu sampai hari mereka dibangkitkan, akan aku sesatkan mereka semua, baik yang bodoh maupun yang pandai, yang kaya maupun miskin, yang kafir dan yang suka beribadah, kecuali hamba yang ikhlas. Rasulullah berkata, siapa yang ikhlas itu menurutmu? Iblis dengan panjang lebar menjawab, apakah engkau tidak tahu wahai Muhammad, barang siapa cinta dirham dan dinar, dia tidak termasuk orang yang ikhlas untuk Allah. Jika aku melihat orang tidak suka dirham dan dinar, tidak suka puji dan pujaan, aku tahu bahwa dia itu ikhlas karena Allah, maka aku tinggalkan. Sesungguhnya hamba yang harta pujian dan hatinya tergantung pada nafsu syahwat dunia, dia lebih rakus dariku.